Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab elektrokimia. Subbab yang akan saya bahas yaitu subbab mengenai korosi. Korosi atau perkaratan sendiri pengertiannya adalah rusaknya benda-benda logam akibat proses elektrokimia. Berarti di sini proses elektrokimia yang dimaksud itu adanya reaksi redoks ya, adanya reaksi reduksi dan adanya reaksi oksidasi. Nah, peristiwa korosi yang paling sering dijumpai sendiri yaitu korosi besi. Kenapa korosi besi? Karena pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari logam yang sering kita gunakan itu yaitu logam besi, baik itu untuk pagar rumah, konstruksi bangunan dan sebagainya ya. Nah, pada proses ini besi itu teroksidasi oleh oksigen dalam udara dan juga oleh uap air ya. Nah, kurang lebih reaksi perkaratan logam besi sendiri ini terjadi untuk di anoda, di mana logam besi ini pada tahap pertama ini teroksidasi menjadi ion Fe2+. Sedangkan reaksi di katodanya, oksigen dengan air ya, dia berubah menjadi 4O-. Jadi proses korosi sendiri itu akibat adanya reaksi besi dengan oksigen dan juga uap air ya. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi besi yang mulus ini tadi ya, besi yang mulus ini tadi akibat adanya air dan juga oksigen dari udara, si besi ini akan mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Kemudian oksigen dan H2O sendiri itu akan berubah menjadi 4O-. Seperti tunjukkan reaksi ini ya. Jadi reaksi totalnya kalau kita gabungkan, ini reaksi yang pertama kita kalikan dua semua dulu ya, biar elektronnya sama. Sehingga di sini reaksinya seperti ini. Nah, kemudian ion Fe2+ sendiri akan mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut. Yang tadinya Fe2+ akan menjadi Fe3+. Sehingga reaksi totalnya jadi seperti ini. 4Fe2+ plus O2 ditambah H2O jadi Fe2O3 yang mengikat sejumlah air ya, ditambah 8H+. Nah, ini gambar di sini kondisi akhir perkaratan besi. Nah, kalau kalian lihat ketika besi yang mulus itu warnanya silver perak-perak gitu ya, abu-abu. Kemudian kalau dia sudah mengalami perkaratan, biasanya warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, kalau kita pukul, besi yang sudah mengalami korosi sendiri itu akan lebih rapuh. Kurang lebih kalau misalkan di sini saya punya gambar ada rantai. Yang pertama rantai yang masih mulus, yang kedua ini gambar rantainya yang sudah mengalami perkaratan atau korosi. Jadi warnanya menjadi coklat kekuningan seperti ini ya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan hal-hal penting yang kamu harus ketahui mengenai korosi itu, yaitu faktor penyebab korosi adanya uap air dan gas oksigen. Dan faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi sendiri yaitu adanya larutan garam. Dengan adanya larutan garam ini, nanti si logam besinya ini akan lebih mudah mengalami oksidasi menjadi ion. Begitu juga dengan adanya oksida asam. Makanya kalau kalian temui di daerah-daerah industri yang memungkinkan terjadinya hujan asam, kalau kalian perhatikan atau kalian bisa googling juga ya, nanti misalkan kalian menemukan ada pagar atau benda-benda logam yang terbuat dari besi di kawasan industri yang cenderung mudah hujan asam ya, itu akan lebih mudah cepat berkarat.
Kemudian ada bagian yang tidak rata. Nah, bagian yang tidak rata sendiri ini akan membuat korosi jadi lebih cepat karena memungkinkan terbentuknya kutub-kutub yang akan mempercepat korosi. Kemudian suhu yang tinggi. Nah, ini eratnya dengan energi kinetik reaksinya ya. Kalau suhunya makin tinggi, berarti itu akan mempercepat reaksi. Makanya proses korosi akan lebih cepat terjadi. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai electroplating atau penyepuhan ya. Di mana penyepuhan sendiri pengertiannya adalah teknik untuk menempelkan logam seperti emas atau perak yang sangat tipis pada sebuah benda atau objek. Tujuannya biar benda tersebut bernilai ekonomi lebih tinggi dan juga untuk mencegah korosi juga. Contoh, misalkan ada pelapisan sendok dengan perak. Jadi pelapisan sendok dengan perak tujuannya sendok sendiri kan terbuat dari besi. Pertama dilapisi perak agar si besi tersebut atau si sendok tersebut tidak mudah mengalami korosi. Yang kedua juga dari segi estetika itu lebih bagus ketika ada sendok besi dilapisi oleh perak ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini menggunakan larutan AgNO3, berarti di sini ada ion Ag+ dan juga ada ion NO3-. Kemudian sebagai anoda menggunakan batangan Ag murni ya. Kemudian sebagai katoda di sini ada sendok besi ya. Nah, secara otomatis nanti terjadi elektrolisis di mana pada katoda ion Ag+-nya mengalami reduksi menjadi Ag. Nah, ion Ag+ di larutan ini dia melapisi si sendok besi tersebut. Kemudian untuk reaksi di anodanya, batangan anoda Ag dia teroksidasi menjadi Ag+, sehingga ini akan sedikit terkikis. Batangan Ag ini akan teroksidasi menjadi ion Ag+, sehingga akan menggantikan ion Ag+ yang ini yang mengalami reduksi yang melapisi sendok besi ya. Adapun contoh soalnya, misalkan di sini ada 5 buah gambar. Kemudian yang jadi pertanyaan, paku yang mengalami perkaratan paling cepat. Nah, seperti yang kita ketahui, penyebab korosi itu adanya air dan juga gas oksigen ya. Kemudian yang mempercepatnya itu adanya air garam, air asam, dan juga permukaan yang tidak rata. Dari sini sudah jelas jawaban yang akan mempercepat atau yang perkaratannya paling cepat itu yang nomor 5. Karena di sini terdapat air garam dan juga ada paku besi. Sehingga paku besi ini akan mengalami perkaratan lebih cepat ya. Nah, kalau misalkan garam anhidrat CaCl2 ini justru ini akan memperlambat karena sifat dari garam anhidrat akan menyerap air ya, sehingga udaranya jadi tidak lembab. Jadi untuk jawaban ini yang option yang benar itu yang E.